Vaksin Berubah formasi media naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Bapak Sekda, Bapak Danre, Bapak Ibu sekalian, dan khususnya para wartawan yang sudah berkenan hadir malam hari ini. Dan saya menyampaikan berkenaan dengan telah dikirimnya vaksin COVID-19 oleh Bio Farma Bandung yang berangkat pada tanggal 3 Januari 2021 ke Provinsi Bali, dan Astungkare pada hari ini tanggal 5 Januari 2021 kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Sorry, bukan tanggal 5, tanggal 4 sudah lewat ya, malam ya. Satu, jumlah vaksin yang diterima adalah 31.000 vial produksi Sinovac. Dua, saat ini vaksin masih dalam tahap pengujian oleh Badan POM. Yang ketiga, vaksin disimpan di ruang penyimpanan vaksin Koldrom Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebelum didistribusikan ke seluruh kabupaten kota se-Bali. 4. Sasaran vaksin tahap pertama ini adalah tenaga kesehatan di baris terdepan yang berjumlah 30.320 orang dengan rincian sebagai berikut. Kabupaten Jemberana sebanyak 1.533 orang, Kabupaten Tabanan sebanyak 3.118 orang, Kabupaten Badung sebanyak 5.551 orang, Kabupaten Gianyar sebanyak 3.134 orang, Kabupaten Klungkung sebanyak 1.691 orang, Kabupaten Bangli sebanyak 1.246 orang, Kabupaten Karangasem sebanyak 1.074 orang, Kabupaten Beleng sebanyak 3.590 orang, dan Kota Denpasar sebanyak 9.383 orang. Yang kelima, pendistribusian ke kabupaten kota masih menunggu keputusan dari Badan POM pusat untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Saya kira itu ini merupakan satu kehormatan pemerintah pusat kepada Provinsi Bali yang diberikan porsi cukup banyak 31.000 vial yang menjadi prioritas pemerintah pusat, karena Bali memang menjadi target untuk percepatan pemulihan kesehatan COVID-19 dalam rangka memulihkan pariwisata di Provinsi Bali dan juga harapannya memberikan kepercayaan kepada pemulihan pariwisata nasional, termasuk juga sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian di Bali dan juga Indonesia. Saya dalam beberapa kali rapat dengan Bapak Menko Maritim dan Menteri-Menteri terkait dalam kaitan dengan penanganan COVID-19 ini, Bali memang mendapat prioritas karena Bali sebagai destinasi wisata dunia yang diharapkan
itu lebih cepat pulih COVID-19-nya, dan kemudian juga akan diikuti oleh kepercayaan masyarakat Indonesia dan dunia untuk memulihkan kehidupan pariwisata di Provinsi Bali, untuk menggairahkan dan membangkitkan kembali perekonomian di Bali dan di Indonesia pada umumnya. Saya berterima kasih sekali kepada pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian besar kepada pemerintah Provinsi Bali, yang diberikan vaksin cukup besar porsinya hari ini bersama juga tentunya daerah lain, dan mudah-mudahan ini akan betul-betul bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar prosedur yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Ya. Di sini juga diatur penempatannya sesuai dengan standar yang sangat ketat. Begitu juga nanti pengiriman ke kabupaten kota kalau memang sudah diizinkan itu akan dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan menyiapkan di puskesmas maupun juga rumah sakit. Dan Dinas Kesehatan Provinsi Bali sudah melakukan latihan bagi tenaga medis untuk melakukan vaksinasi. Oh, kalau yang ini tidak mungkin diperjualbelikan. Ya. Kalau itu tidak ada urusan nanti. Ya. Pertama, kita harus percaya kepada kebijakan pemerintah pusat. Yang saya yakini itu sudah dilakukan dengan cermat. Gitu. Ini adalah satu pilihan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka mengatasi COVID-19. Saya kira negara-negara lain pun juga melakukan hal yang sama. Jadi karena itu apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat sudah pasti juga mempertimbangkan segala aspek, juga yang sudah dilaksanakan di negara-negara lain. Saya kira kita percaya pada kebijakan pemerintah pusat. Saya mengimbau masyarakat untuk mempercayai kebijakan pemerintah pusat ini, dan nanti kalau sudah ada arahan dari pemerintah pusat untuk dilaksanakan, kita akan laksanakan, dan tentunya nanti standarnya kita akan ikuti. Tadi saya sudah berunding sama Pak Pangdam, Pak Kapolda, nanti kita sama-sama. Iya. Bareng nakes ini, Pak. Ya? Kalau bareng nakes ini untuk pejabat tinggi. Iya. Pertama nanti ya. Berarti mengikuti jejak Pak Jokowi sendiri, Pak, untuk Enggak, bukan karena itu, kan kita harus menjadi contoh untuk masyarakat. Ada seremonialnya nanti. Nanti diatur oleh Pak. Siapa, Pak? Yang pertama, Pak, dari Bapak bertiga, Pak. Saya enggak dari Sama-sama tenaga Saya kesehatannya kan banyak. saya udah pernah divaksin juga, cuma vaksin lain. Rasa sakitnya yang nggak tahan. Kalau cairannya sih saya bilang nggak ada masalah. Pak, sakit di luar, Pak, yang syarat uji swab negatif itu akan diperpanjang waktu di Bali, Pak? Kalau yang ini saya izinkan, saya akan berkoordinasi dulu dengan Bapak Menko, Bapak Menteri Perhubungan dan Menteri Kesehatan dan Menteri Pariwisata. Apakah akan tetap menggunakan uji swab PCR untuk transportasi udara atau dimungkinkan alternatif rapid test antigen. Artinya surat edaran yang kemarin sampai tanggal 4 ini masih Tanggal 8. SE Gubernur tanggal 4, tapi SE-nya Satgas tanggal 8, jadi acuannya itu. Pak Gub, kalau melihat range atau target sasaran kan itu sekitar 2,9 juta untuk penduduk Bali, Pak. 18 sampai 29 tahun. Ya. Sekarang baru dapat 31.000.
Kira-kira untuk percepatan ke depan vaksin tahap kedua seperti apa Pak, langkah-langkah apa dari Bali Pak? Akan menyusul kedatangan lagi. Tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat dan seterusnya. Jadi tetap Bali akan tetap diutamakan Pak? Tetap. 8 provinsi prioritas. Ya, Cukup ya? Ya, ya. Terima kasih. Selamat malam. Tolong disuarakan secara baik kepada masyarakat supaya bisa dipahami dan dipersepsikan dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat malam. Jaga kesehatan baik-baik. Jangan berkerumun. Oke, cukup. Makasih.